Sehingga apa jadi penyebab rezeki kita semakin berkurang? Salah satu tadi Allah tak sebutkan, disebabkan kalian ya karena apa? Tidak mau mengikram, memuliakan anak yatim. Yang kedua, tidak mau ngasih makan orang miskin. Yang ketiga, ini mencampur adukkan harta. Mencampurkan harta di sini maksudnya ya. Jadi harta warisan itu ya, namanya harta warisan kan harusnya dibagi, tapi dia ambil. Ya. Contoh, mohon maaf, dia sebagai paman ya, paman dari anak ini. Padahal anak ini punya bapak sudah meninggal, punya warisan, pamannya yang ngasuh. Kalau sudah pamannya yang ngasuh, mohon maaf, berarti harta-hartanya biasanya diolah oleh pamannya yang bawa, dijaga oleh pamannya. Cuma mohon maaf, ada kadang-kadang seorang paman yang tidak amanah, hartanya dicampur. Ya, dijadikan satu sama hartanya dia, ya sudah dipakai untuk kepentingan dia juga. Padahal harta ini adalah untuk haknya si anak yatim itu. Jadi jangan dicampur adukkan begitu saja. Ya, jadi langsung diambil. Wal iyadu billah. Inilah yang Allah katakan, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nar. Sesungguhnya orang yang makan makan harta anak yatim secara zalim, seakan-akan dia memasukkan api neraka ke dalam perutnya. Boleh kita ikut makan di dalamnya, tapi hanya secukupnya, sepantasnya. Jangan kebutuhan kita. Anak ini belum beli mobil, oh beli, masya Allah uangnya banyak ini, beli mobil lah satu, beli motor. Bukan untuk kebutuhan anak ini, tapi kebutuhan yang asuh. Begitu juga mohon maaf, kadang-kadang harus hati-hati terhadap orang-orang yang mengasuh anak yatim, yang punya yayasan anak yatim. Ya, hati-hati, bagus, mulia tujuannya. Ingin mengikramkan anak yatim, mulia, tapi jangan jadikan mereka sebagai senjata. Banyak sekarang yayasan bermain, ya istilahnya yayasan anak yatim. Tapi mohon maaf, ada yang kepentingan secara pribadi. Ya, akhirnya yang pengurus rumah jadi kampung semakin tingkat. Hati-hati, ya, tukrimunal yatim, bahkan mencampur adukkan harta warisan. Maka sebenarnya ketika sudah ada yang namanya meninggal, lebih baik memang segera bagi waris daripada nanti di akhir ribut. Ya pasti akan ujung-ujungnya ketika ditunda, bersiap-siaplah untuk berperang dengan saudara sendiri. Ya, kalau saudaranya masih hidup, kalau saudaranya enggak, sudah meninggal, tinggal anak cucunya yang bertengkar. Hati-hati. Kata itu jamaah rahimakumullah, ini mengajarkan kepada kita hati-hati. Ingat sekali lagi, tidak boleh memakan harta anak yatim secara zalim. Baru Allah katakan wa tuhibbunal mala hubban jamma. Memang manusia itu pada dasarnya, fitrahnya senang dengan yang namanya harta. Ini sudah fitrah. Tidak ada manusia yang tidak senang fulus. Semua manusia senang fulus. Karena sudah menjadi kaidah, ada fulus, mulus, mafi kulus, mampus. Kan itu sudah sebuah kaidah. Ya, maka dari itu hati-hati. Di sini Allah Ta'ala mengakhirkan wa tuhibbunal mala hubban jamma. Kalian betul-betul memang senang sama harta senang sama yang namanya harta. Kenapa? Kalau kita berbicara tadi Allah mulai dengan harta terus. Sehingga lihat di sini tidak mengikramkan anak yatim. Ini biasanya berhubungan dengan harta. Kemudian apa? Kalian tidak memberi makan orang miskin, berarti harta lagi. Ya, bahkan mencampur adukkan harta anak yatim, senang sama harta, ini menunjukkan sifat manusia. Maka hati-hati ya, ini sebuah warning bagi kita semuanya. Ya, tidak boleh ya
melakukan hal-hal seperti tadi, kalau ingin melakukan hal seperti tadi, sama kita dengan orang-orang kafir. Ya, berarti tujuan kita kesuksesan hanya dihitung dengan materi, hanya dihitung dengan harta, kekuasaan dan sebagainya. Padahal Allah ingin tahu, ya, ketika dia mendapatkan nikmat, mampu tidak dia bersyukur? Ketika dia mendapatkan musibah, mampu tidak dia bersabar? Hanya itu yang Allah inginkan. Sehingga sama-sama semua ujungnya adalah ibadah kepada Allah. Sabar termasuk ibadah, syukur termasuk ibadah.